Kayaknya kita semua udah lihat ya berita soal ketegangan antara Iran dan Israel, serangan, balasan, omongan politik. Tapi gimana kalau semua itu cuma di permukaan aja? Gimana kalau di baliknya ada permainan geopolitik dan bahkan nubuat kuno yang lagi berjalan? Yuk kita kupas bareng lapisan-lapisan tersembunyi dari konflik ini berdasarkan sebuah analisis yang menarik banget. Nah, kita mulai dari sini. Awalnya, ini bukan perang agama. Kutipan ini jadi titik awal kita nih. Sebuah pernyataan yang langsung nantang pemahaman umum dan bikin kita bertanya-tanya. Kalau bukan agama, lantas soal apa dong? Mari kita cari tahu. Oke, lapisan pertama. Ini yang paling kita kenal, narasi resmi. Inilah yang kita tonton di berita setiap hari. Serangan drone, pembalasan misil, sama pernyataan-pernyataan keras dari para pemimpin dunia. Inilah panggung global dari konflik ini. Disinilah kita mulai gali lebih dalam. Apa ini beneran murni soal agama? Atau perebutan ideologi? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lain, sebuah agenda tersembunyi yang nggak pernah kita dengar di media arus utama? Dan lapisan kedua ini membawa kita ke sebuah ambisi geopolitik yang luar biasa besar. Sebuah konsep yang dikenal sebagai Israel Raya. Jadi apa sih Israel Raya itu? Coba deh bayangin. Sebuah visi di mana Israel itu bukan lagi sekedar negara, tapi jadi satu-satunya kekuatan dominan di seluruh Timur Tengah. Pengaruhnya membentang dari Sungai Efrat di Irak sampai ke Sungai Nil di Mesir. Besar banget kan? Dan ini bukan cuma konsep abstrak loh. Menurut analisis ini, ambisi tersebut bakal mencakup seluruh Lebanon, Yordania, Suriah, bahkan sebagian wilayah Irak dan Iran. Wah, ini udah bukan lagi soal pengaruh, tapi soal dominasi total. Dalam rencana besar ini, negara-negara lain di kawasan itu digambarin kayak bidak domino yang satu persatu udah ditaklukkan atau dinetralkan. Dan sekarang, tinggal satu domino terakhir yang masih berdiri kokoh, Iran. Jadi Iran adalah rintangan finalnya. Tapi, apa benar ini cuma soal kekuasaan regional aja? Ternyata enggak. Analisis ini membawa kita ke lapisan berikutnya yang nunjukin kalau konflik ini sebenarnya cuma panggung kecil dari sebuah pertarungan global yang masif. Selamat datang di lapisan ketiga, Perang Proksi Global. Konflik Iran-Israel ini, menurut argumen ini, adalah medan pertempuran antara Timur dan Barat. Jadi, apa itu perang proksi? Gampangnya gini deh, ini tuh waktu kekuatan-kekuatan besar dunia nggak mau perang langsung, jadi mereka pakai negara-negara sekutu yang lebih kecil sebagai pion mereka. Ini kayak main catur global, dan Timur Tengah itu papan caturnya. Dan ini dia para pemain utamanya. Di satu sudut ada blok barat yang dipimpin Amerika Serikat dengan Israel sebagai proksi utamanya di sana. Di sudut lain ada blok timur yang digawangi Tiongkok dan Rusia dengan Iran sebagai pion strategis mereka. Kenapa Iran sepenting itu buat timur? Coba lihat petanya deh. Iran itu kayak benteng alami. Kalau benteng ini sampai jebol dan jatuh ke tangan barat, pengaruh AS bakal ada persis di depan pintu rumahnya Rusia dan Tiongkok. Bagi mereka, Iran itu garis pertahanan terakhir. Krusial banget. Nah, sekarang kita masuk ke lapisan keempat. Di sini perangnya bukan lagi soal tank dan rudal, tapi soal ideologi dan narasi. Dan disinilah analisis ini ngasih kritik yang tajam banget ke apa yang disebutnya sebagai wajah asli dari ekspansi Barat. Analisis ini menyebutnya ekspansi Barat dan berargumen kalau ini tuh kolonialisme dalam kemasan baru. Kalau dulu pakai kapal dan meriam, sekarang pakainya merek, mata uang, dan pasar bebas. Tapi intinya tetap sama, keyakinan kalau peradaban Barat itu lebih superior. Dan kita semua pasti pernah dengar kan pembenarannya? Kami datang untuk membawa perdamaian, demokrasi, dan hak asasi manusia. Itu narasi publik yang selalu diulang-ulang. Tapi kemudian, analisis ini ngebandingin narasi mulia itu dengan angka ini. Menurut buku American Holocaust, saat Amerika Serikat didirikan, diperkirakan 100 juta penduduk asli tewas. Ini disajikan sebagai bukti brutal betapa jauhnya jurang antara yang dikatakan dan yang sebenarnya dilakukan. Jadi kesimpulannya, ini bukan kecelakaan. Ini kayak sebuah pola yang udah tertanam dalam DNA kekuatan Barat. Ngejanjiin kebaikan, tapi malah ngehasilin kehancuran. Inilah argumen inti tentang kemunafikan yang disorot. Dan sekarang, kita sampai di lapisan terakhir, yang paling dalam dan paling mengejutkan. Disinilah geopolitik modern bertemu dengan eskatologi atau studi tentang akhir zaman dalam perspektif Islam.
Analisis ini menyorot sebuah nubuat spesifik. Nubuat ini bilang kalau sosok antikristus dalam Islam yang dikenal sebagai Dajjal akan muncul di akhir zaman dan dia akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Isfahan, sebuah kota yang lokasinya ada di Iran sekarang. 70.000 selama ratusan tahun. Ini cuma sebuah angka dalam kitab kuno. Tapi gimana kalau sekarang angka itu tiba-tiba jadi sangat relevan? Dan ini dia koneksinya. Analisis ini menunjuk pada sebuah laporan berita yang mengklaim bahwa Israel berencana mengerahkan pasukan untuk operasi di Iran. Jumlahnya persis 70.000 tentara. Angka dari nubuat kuno muncul lagi dalam strategi militer modern. Inilah inti dari argumen terakhir yang paling provokatif. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan awal, tapi dengan perspektif yang jauh lebih dalam. Apakah kita cuma lagi menyaksikan bentrokan negara bangsa modern yang rebutan kekuasaan dan pengaruh? Atau, seperti yang disarankan oleh analisis ini, mungkinkah kita lagi menyaksikan gema dari sebuah nubuat kuno yang jadi kenyataan di depan mata kita? Sebuah pertanyaan untuk direnungkan.